Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Danik. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya hidrolisis garam seperti ini. Nah, untuk hidrolisis garam, kita lihat pengertiannya dulu. Apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Ada kata hidro, itu adalah air. Nah, lisis ini biasanya adalah jenis reaksi yang penguraian. Jadi ini hidrolisis garam berarti adalah reaksi penguraian senyawa garam oleh air. Nah, jadi ini khusus membahas tentang senyawa garam. Masih ingat ya? Yang namanya senyawa garam itu adalah campuran dari asam dan basa, atau sisa asam bercampur dengan sisa basa menghasilkan suatu garam. Nah, sekarang untuk yang hidrolisis ini nanti dibagi menjadi dua. Hidrolisis ada dua macam. Hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Kemudian satu lagi adalah hidrolisis total atau sempurna. Nah, sekarang siapa yang akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian? Apabila senyawa garam ini terbentuk salah satunya dari asam atau basa lemah. Jadi asam lemah dengan basa kuat atau sebaliknya. Jadi minimal salah satu lemah. Kapan terjadi hidrolisis total atau sempurna? Apabila garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lihat di sini untuk yang hidrolisis parsial atau sebagian ini akan terjadi pada dua garam. Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Kemudian garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. Nah, waktu lalu sudah dipelajari bagaimana menentukan sifat asam dan basa suatu garam. Karena yang namanya garam belum tentu netral ya. Netral itu apabila terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, sekarang di sini kita akan lihat nih, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, kalau dicampur, kira-kira siapa yang akan menang di sini? Pasti yang kuat. Ya, yang menang adalah asam kuat. Berarti pasti garamnya bersifat asam. Nah, jadi ini garamnya garam asam. Kalau dia asam, pasti nanti kalau diminta untuk menghitung pH, pasti dia sifatnya asam atau kurang dari 7. Jadi rumus yang akan dipakai adalah pH sama dengan minus log akar KW per, karena di sini ada campuran basa lemah, berarti di sini Kb dikali M atau molaritas garam. Ya, di sini ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan berapa harga pH-nya. Nah, KW ini adalah tetapan air. Jadi nanti KW di sini kalau di dalam soal tidak diketahui sudah pasti otomatis 10 pangkat min 14. Jadi ini nanti yang akan kita gunakan untuk harga KW. Nah, sekarang untuk garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah, berarti nanti sifatnya ya menang yang kuat di sini. Berarti sifatnya adalah basa. Kalau basa pasti mencari rumus pH dimulai dari pOH dulu. pOH sama dengan minus log akar KW per, nah ini asam lemah ya, Ka dikali dengan M. Nah, jangan lupa kalau untuk basa setelah pOH masih ada lanjutannya lagi. Mau mencari pH berarti tinggal 14 dikurang dengan pOH. Nah, ini nanti rumus yang digunakan. Nah, sekarang kalau untuk yang total atau sempurna ini bagaimana? Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ini terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah garamnya. Nah, jadi kalau dua-duanya lemah, ada beberapa kemungkinan. Kenapa? Karena ini pasti memiliki harga Ka dan ini memiliki harga Kb. Kalau misalkan nih, harga Ka-nya jauh lebih besar dibandingkan dari harga Kb, berarti menang siapa di sini sifatnya? Ya, menang yang asam. Berarti pasti dia bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Nah, apabila harga Ka-nya ternyata lebih kecil daripada harga Kb, berarti sifatnya apa? Sifatnya adalah basa. Berarti pH-nya lebih dari 7. Apabila harga Ka sama dengan harga Kb, berarti sifatnya apa?
Iya, karena sama-sama kuat atau kekuatannya sama, berarti dia bersifat netral. Netral berarti pH-nya sama dengan 7. Kalau misalkan nanti diminta untuk menghitung pH, bagaimana? Yang digunakan hanya satu rumus saja. Jadi kita akan menggunakan rumus pH seperti ini, ya. Tetapi nanti molaritas garamnya tidak terpakai. Jadi nanti Kw per Kb dikali dengan Ka. Nah, ini rumus yang akan digunakan. Oke, nanti kita akan lihat untuk contoh soalnya. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soalnya. Ya, contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan pH 100 ml larutan CH3CONa 0,1 molar. Nah, perhatikan di sini ada dua tipe soal. Apakah tipe soal yang pertama langsung diketahui senyawa garam atau masih direaksikan antara asam dan basa? Nah, itu ada dua tipe seperti itu. Nah, sekarang untuk tipe yang pertama ini langsung diketahui senyawa garamnya. Jadi kalau sudah berupa garam yang terbentuk salah satunya minimal sifatnya lemah, nah berarti dia pasti hidrolisis. Nah, karena di sini yang diketahui hanya CH3COH, harga Ka-nya berarti dia lemah, pasti di sini adalah hidrolisis parsial atau sebagian. Nah, kita akan lihat di sini. Kalau untuk hidrolisis, kalau misalkan di sini diketahuinya Ka, pasti ditanyanya pasti basa. Jadi pakai rumus pOH. Kalau misalkan diketahuinya Kb, pasti nyari pH. Nah, itu cara gampang untuk mengingat saja. Nah, atau kalian menentukan sifatnya. Oh, karena CH3COE ini berasal dari asam lemah. Kemudian Na itu NaOH ya, berasal dari basa kuat. Oh, berarti ini kalau dicampur menang siapa ya? Oh, yang basa. Oh, berarti dia sifatnya basa. Jadi rumusnya menggunakan rumus pOH. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Apakah molaritasnya ada di sini? Kalau molaritasnya sudah ada, berarti kita langsung gunakan. Tapi kalau belum, berarti kita harus cari pakai rumus molaritas. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. pOH sama dengan minus log akar Kw per Ka dikali dengan M, molaritas ya, atau konsentrasi garam. Nah, kita masukkan angkanya minus log akar. Nah, ingat Kw ya, tetapan air pasti ya 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya adalah 0,1. Nah, seperti ini. Nah, minus log kita langsung bagi saja di sini. Ini kita bagi berarti pangkatnya dikurang ya. Jadi 10 pangkat min 9 ini 10 pangkat min 1. Berarti minus log akar 10 pangkat min 10. Kalau di akar berarti pangkatnya dibagi 2, jangan lupa. Jadi minus log 10 pangkat min 5. Berarti berapa harga pOH-nya? Ya, hasilnya adalah 5. Jangan lupa, kalau misalnya kalian dapat pOH, jangan lupa kita cari pH dulu. Tinggal 14 dikurang pOH, berarti dikurang 5. Hasilnya adalah 9. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, sekarang kita akan lihat soal yang nomor 2. Jika 100 ml larutan NH4OH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan HCl 0,2 molar, tentukan pH campuran. Ada dua cara. Kita bisa menentukan langsung. Kalau misalkan NH4OH ini masih berupa basa dan kebetulan di sini ada harga Kb ya, berarti dia adalah basa lemah. Nah, dicampur dengan HCl. HCl itu adalah asam kuat, berarti kita harus mereaksikan antara NH4OH dan HCl. Tapi kalau kalian sudah tahu ini kan dua-duanya valensi 1, kalau direaksikan pasti perbandingannya 1:1 semua koefisiennya. Nah, terus kemudian harga volume dan molaritas ini sama, pasti harga molnya sama. Boleh nanti langsung, berarti pasti dua-duanya habis bereaksi sehingga hanya menghasilkan garam dan air. Boleh, nanti tinggal kamu kalikan ini nanti untuk menghasilkan mol. Atau kalau tidak, kita pakai cara reaksi seperti biasanya. Nah, kita bikin reaksinya. NH4OH direaksikan dengan HCl, produk garamnya adalah NH4Cl ya, plus pasti ada H2O-nya. Karena asam dan basa bereaksi pasti menghasilkan garam dan air. Mula-mula reaksi sisa. Nah, kita isikan ke sini data mol.
volume ini dengan molaritas kalian kalikan. 0,2 dikali 100 berarti 20 milimol. HCl-nya juga sama, ternyata 20 milimol. Nah, sekarang kita akan lihat mana yang akan habis bereaksi. Ternyata mengikuti perbandingan koefisiennya 1:1, karena 20 banding 20 itu sama, 1:1. Jadi dua-duanya habis bereaksi. Jadi 20. Nah, di sini banding 1 juga 20. Nih, dua-duanya habis bereaksi. Kemudian produk garamnya terbentuk 20 milimol, airnya 20 milimol. Nah, ciri-ciri hidrolisis apabila asam dan basanya habis bereaksi terbentuk garam yang minimal salah satunya bersifat lemah, pasti ini namanya hidrolisis. Nah, sekarang kita lihat tadi cara ngapalinnya yang gampang ya. Kalau diketahui Kb, pasti rumusnya pH, jadi terbalik. Jadi rumusnya adalah pH sama dengan minus log akar Kw per Kb dikali dengan M. Sama dengan minus log akar, kita masukkan datanya 10 pangkat min 14 dibagi, ini Kb-nya 10 pangkat min 5. Nah, di sini molaritas. Padahal di sini adalah milimol ya. Jadi atau mol. Berarti kalau mau mencari molaritas jangan lupa mol dibagi volume. Karena dua-duanya sudah bercampur, volumenya adalah volume campuran. Jadi ini 20. Yang ini yang dari sini ya, jadi garamnya. Nah, kemudian dibagi volume total. 100 tambah 100. Berarti dibagi 200. Nah, ini 20 kita coret ya. Nah, ini nanti kita kalikan kan jadi minus log akar. Ini tadi min 10 pangkat min 5 dikali 10 kan jadi 10 pangkat min 4. Jadi di sini 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 4. Berarti hasilnya adalah minus log akar 10 pangkat min 10. Jadi seperti tadi angkanya kebetulan sama, jadi minus log akar 10 pangkat min 5. Di sini tidak pakai akar lagi ya. Nah, jadi kalau sudah diakar tinggal dibagi 2 saja. Ya. Nah, berarti hasilnya pH-nya berapa? 5. Ya, seperti ini cara mengerjakannya. Ya, bisa perhatikan lagi ya. Oke, nah pembahasan untuk hidrolisis variasi soalnya cukup banyak. Jadi kalian bisa cobakan untuk soal-soal yang lain. Nah, silakan nanti kalian coba di rumah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.